sudah berdoa dengan baik dan benar, dan Dia selalu akan menjawab doa kamu. Roh Kudus ada di tempat ini, siapkan hati untuk terima lawatannya, untuk terima berkatnya, untuk terima pemulihan, untuk terima penyelesaian setiap masalah-masalah yang ada dalam hidupmu. Masalah yang kau memiliki hati seorang hamba. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Yesus Kristus kami siap diberkati Tuhan. Ada yang siap katakan bersama-sama. Amin. Sorak-sorak amin. Haleluya. Haleluya. Terima kasih. Silakan duduk kembali. Shalom. Puji Tuhan, kita sudah ada di bulan Maret, bulan yang ketiga. Ya, saudara baik-baik saja? Amin. Amin. Puji Tuhan. Kalau sedikit kurang baik, bilang aja baik. Nanti pulang dari tempat ini pasti baik. Amin. Itu kan, ya, prinsip kita. Jangan pikirin masalah, tapi pikirin Tuhan, dan Tuhan akan lakukan semuanya buat kita. Ya, jadi hari ini kita kembali diingatkan tentang Roh Kudus, Pentakosta, pencurahan yang pertama di Loteng Yerusalem, kedua di Azusa Street. Orang banyak dilawat Tuhan di jalan-jalan, berdoa, menyembah Tuhan, bertobat, mukjizat terjadi, pemulihan terjadi di jalan-jalan, saudara. Lalu kemudian setelah itu sampai tahun-tahun, berpuluh beratus tahun tidak ada, turun. Nah, hari akhir ini Tuhan melawat kembali dengan Pentakosta ketiga, dan itu dimulai dari Indonesia. Katakan amin. Puji Tuhan. Ya, Tuhan memberkati kita semua dengan itu, dan gereja GBI yang kita ada di dalamnya adalah gereja yang menganut ajaran Pentakosta. Jadi kita ada di wadah yang orang luar mungkin mengatakan ngeroh, gitu saudara. Ya. Artinya kita percaya akan kuasa Roh Kudus yang nyata dalam hidup kita, bukan yang di sana-sana tidak percaya. Mereka mungkin imannya lebih kuat lagi, saudara, tetapi tidak mewujudkannya di dalam beribadah, ya. Kita lebih hore-hore gitu lah. Ya. Jadi disebut Pentakosta klasik yang kita anut ini, saudara, yaitu apa? Mengakui dan mengikuti gerakan Roh Kudus atau Pentakosta. Kemudian kedua, menjalankan baptisan Roh Kudus dan pengurapan, mengaktifkan kuasa Roh Kudus dalam mukjizat-mukjizat kesembuhan, ada nubuatan. Terus kita disebut sebagai insan yang penuh Roh Kudus, yang mampu menang atas masalah, termasuk masalah hati kita. Katakan amin. Nah, itu nanti kita lihat ayatnya. Yang ketiga, kita diminta kembali membangkitkan untuk kita berbahasa roh banyak-banyak. Karena hari-hari ini orang mulai redup, sudah lama, ya, mulai redup berbahasa roh itu kalau lagi banyak masalah di kamar pas sendirian. Tapi mari bangkitkan kembali yang belum memiliki atau menerima bahasa roh, minta, nanti Tuhan akan urapi saudara. Karena bahasa roh ini penting. Ya, kita bukan untuk pamer-pamer, tetapi kita memperkatakan itu, iblis itu tidak ngerti. Kalau kita berdoa dalam bahasa roh, iblis tidak ngerti. Jadi tidak bisa diselewengkan oleh iblis doa-doa kita itu. Misalnya kita berdoa untuk orang yang sudah sakit berat. Seringkali kan ada bisikan-bisikan di hati, ya, mana mungkin, udah seperti itu, tinggal diam aja. Itu yang dibisikkan. Tapi ketika kita berdoa dengan berbahasa roh, ya, iblis tidak ngerti, dan kita terus menembus ke surga. Amin. Nah, pakai lagi, saudara, jangan takut, ya. Di banyak ibadah-ibadah kita, ya, memang kita selalu berbahasa roh, tapi memang kita akui sedikit menurun belakangan ini. Nah, sekarang kita bangkitkan kembali. Dulu, ya, di zaman saya agak muda, sekarang juga masih muda juga. Itu ketika kita ibadah dan menyembah Tuhan
itu ada yang dapat nubuatan, ada mukjizat terjadi. Saya pun mengalami saat itu. Ketika dulu saya ada di vokal group, jelang mau nyanyi, punya sakit alergi seperti sesak napas. Mau naik mimbar itu sesak napas. Padahal saya biasanya mesti yang mengawali dengan bicara dulu. Gimana nih Tuhan? Ya selalu di situ pas yang berbicara itu seorang bule saat itu, saudara. Dia berdoa hanya berbahasa roh, tidak berdoa apa-apa. Dan di situ saya rasa lalu ada aliran yang turun dari atas turun ke dada saya, dan itu sesak hilang total sampai hari ini. Sekian puluh tahun yang lalu. Ya, jadi nyata ada. Oleh karena itu jangan setengah-setengah. Ketika kita mengatakan kita ini insan roh, artinya manusia yang dipenuhi dengan Roh Kudus, mari kita wujudkan dalam hidup kita. Bahasa roh dipakai di dalam kita beribadah, ya. WL Singers lebih banyak ajak untuk menyembah Tuhan dalam bahasa roh, ya. Nyanyinya dikit aja, lagu rohani oke, ya. Tetapi kita masuk lebih banyak supaya Tuhan hadir memenuhi kehidupan kita. Dan api itu akan kita bawa sepanjang minggu itu, untuk keluarga kita, untuk pekerjaan kita, teman-teman siapa saja yang kita temui. Mereka akan merasakan ada sinar seperti kita ketika bangsa Israel lihat Musa turun dari Gunung Sinai karena dia penuh dengan Roh Kudus. Amin, saudara. Ya, banyak hari ini orang stres, akhirnya keluarnya itu banyak marah-marah, saudara. Ya, apa yang orang lain omong, dia pikir ngomongin dia. Ini tanda-tanda orang stres. Coba dicek masing-masing. Ada yang kayak gitu nggak? Pasti nggak ada yang ngaku. Amin. Atau memang sudah selesai semuanya masalah kita bersama dengan Roh Kudus. Nah, ini ada hubungannya. Kita baca dulu ya 1 Korintus 15 ayat 1 sampai 4 saja. Nanti saudara baca seluruhnya. Ini karunia-karunia roh. Ya, IBI juga mempercayai karunia-karunia roh. Artinya ada yang bernubuat, ada yang berbahasa roh, cuma di tengah ibadah ini saudara sendiri. Nah, itu perlu ada yang menerjemahkan. Tapi kalau kita yang pakai bahasa roh yang kita untuk menyembah Tuhan, itu semua orang punya. Ya, artinya kita diperlengkapi Tuhan dengan manifestasi kepenuhan Roh Kudus melalui berbahasa roh. Ada lagi karunia-karunia lain, menyembuhkan, ya. Tapi jangan pernah ditambah ada karunia menerima, ya saudara, ya. Ayo, terlebih apa? Ayatnya mengatakan terlebih berkat memberi daripada menerima. Ketika engkau memberi, engkau pasti akan menerima. Amin. Mari kita baca ayat 1 sampai 4 bergantian. Kejarlah kasih itu dan usahakanlah dirimu memperoleh karunia-karunia roh, terutama karunia untuk bernubuat. 2. Tetapi siapa yang bernubuat, ia berkata-kata kepada manusia, ia membangun, menasihati, dan menghibur. 4 bersama-sama. Siapa yang berkata-kata dengan bahasa roh, ia membangun dirinya sendiri. Tetapi siapa yang membuat, ia membangun jemaat. Dan seterusnya nanti selesaikan di rumah. PR, selesaikan di rumah. Jadi jangan, ya udahlah, cukuplah. Itu sudah. Kalau engkau mau diberkati Tuhan lebih, setiap hari cari apa yang menjadi tema hari itu. Ya, kita ada hebat. Apa itu? Hari apa singkatannya? Lupa saya. Nah, pokoknya kita baca Alkitab setiap hari, ada tuntutannya di situ. Pasti semua sudah itu kan. Nah, mari kita
wujudkan kembali kuasa Pentakosta ini, kuasa Roh Kudus yang Tuhan sudah berikan kepada kita, dimulai dari Indonesia. Pentakosta yang disebut ketiga, gelombang ketiga terbesar dan yang terakhir. Setiap minggu kita baca itu Pentakosta ketiga, ya kan? Tapi kalau kita tidak menikmatinya, rugi dong. Bagaimana kita bisa keluar sebagai manusia Pentakosta, sebagai manusia yang penuh dengan Roh Kudus, kalau gagal melulu? Integritas ini tidak mungkin bisa terjadi kalau kita tidak penuh dengan Roh Kudus, ya kan? Kuncinya ada di Roh Kudus itu. Penuh nggak dalam hidup kita? Mau diurapin ya terus, ya. Tapi apakah masih penuh Roh Kudusnya itu? Apa sudah mulai bocor karena kebanyakan Netflix, apa itu, drakor, sehingga biasanya duduk diam menyembah Tuhan sama-sama keluarga atau mungkin sendiri yang di kos-kos. Tapi sekarang ini banyak waktu, ada yang WFH, larinya malah ke itu. Nanti ketika masalah datang, nyalain Tuhan. Kenapa saya nggak diberkati seperti dia ini? Kenapa kita keluarga bisa semua kena COVID? Anak Tuhan. Ya saya nggak memberikan kesimpulan, enggak. Semua itu Tuhan yang tahu. Ya, cuman kalau kita punya Roh Kudus yang meluber, yang penuh, apapun yang terjadi, Tuhan Yesus baik. Karena mungkin itu menegur kita, mungkin itu memberikan kita waktu untuk kita diam bersama Tuhan. Karena selama ini banyak terus beraktivitas, walaupun dalam pelayanan. Sekarang sudah banyak yang tidak ada seperti itu ya. Dalam pelayanannya gereja-gereja masih belum full on. Nah sekarang hubungannya apa nih? Roh Kudus itu yang Pentakosta ketiga dengan integritas itu, saudara. Kalau orang berkatakan aku ini manusia roh, aku ada Roh Kudus di dalamku, yang keluar dari hidup kita hasilnya tuh buah roh. Betul gak? Kita manusia roh, hasilnya apa? Buahnya ya buah roh, bukan buah daging. Buah daging udah tahu lah di mana itu, Galatia. Hafal semua dari SD, dari sekolah minggu. Cuman wujudnya di dalam kehidupan kita itu masih belum. Nah hari ini saya ingin ambil satu aja. Yang terakhir buah roh itu adalah penguasaan diri. Ini yang paling susah, karena makanya ditaruh di paling akhir. Mari kita hubungkan integritas kita untuk menggapai penguasaan diri ini bersama dengan pengurapan Roh Kudus yang penuh dalam diri kita. Saudara jangan bilang gini, wah sekarang ibadah nggak ada altar call, tidak ada urapan-urapan yang jatuh-jatuh. Apakah pengurapan Roh Kudus hanya terjadi di gereja? Saya tanya. Jawab yang keras. Semua setuju? Tidak? Tidak ya? Tadi yang saya bilang Azusa Street itu terjadi di pinggir jalan. Ketika orang keluar dari mabuk-mabuk itu loh, naik klub, dugem lah sini. Itu mereka di jalan tiba-tiba Roh Kudus melawat. Lalu Roh Kudus salah satunya kegunaannya adalah menyadarkan akan dosa. Jadi mereka tiba-tiba disadarkan dosanya, sehingga tersungkur di jalan-jalan itu, nangis, bertobat kepada Tuhan, cari gereja. Nggak ada yang injilin, saudara. Nah hari-hari ini harusnya Pentakosta ketiga modelnya seperti itu.
bukan bagi-bagi bisi lagi. Nanti malah mendatangkan penularan. Itu buat saya yang saya dapatkan. Persis kemarin diulas lagi oleh MDBC dari Pak Niko, bahwa kita berbahasa rohani untuk kita dikuatkan dan kita menguatkan orang lain, dan kita itu muncul mengeluarkan buah. Kalau kita mau berbuah, mesti hati kita ini beres dong sama Tuhan. Ya, tanpa kita beres dengan Tuhan, tidak mungkin kita akan mengeluarkan buah roh, yaitu damai, sejahtera, sukacita, kebaikan, segala macam itu. Nah, saya diteguhkan setiap kali saya mau bicara, saya minta pengukuhan. Kemarin saya tiba-tiba ada yang ngirimin, mungkin itu juga udah lama beredar, tapi saya baru dapat 2 hari kemarin, 2 hari yang lalu. Apa tuh? Kesaksian dari Bapak Terawan, Dr. Terawan, yang dia katakan kita harus menjadi hamba. Cocok banget. Di renungan-renungan yang selalu saya kirim, kerendahan hati sama, kuat gitu saudara. Nah, kalau begitu kuat kita untuk bicara bahwa Tuhan hanya minta hari-hari ini kerendahan hati, hati hamba. Kalau kita jadi hamba, hamba itu tinggi apa rendah sih? Rendah. Seperti keset, dulos. Jadi kalau keset itu dipakai untuk apa? Kerudung di sini. Mungkin agak aneh gitu ya. Keset untuk apa? Dijak-dijak, tapi di depan keset kan, ya, disemprot, keset. Seperti itu. Nggak komplain. Ya. Itu sudah. Jadi untuk kita mengeluarkan buah harus jadi hamba. Hamba itu posisinya paling rendah. Jadi tidak ada yang bisa merendahkan lagi. Katakan amin. Kalau engkau masih merasa wah gue direndahkan, itu belum hamba. Benar nggak? Logis? Enak. Kalau kita masih tinggi, kita bisa bilang wah dia merendahkan saya. Tapi kalau kita udah di bawah sini, mau direndahkan kemana lagi? Itu saya tamat, saudara. Saya dapat berkat ini. Dan dia manusia roh, atau dia melakukan itu. Ya, dia orang yang diberkati Tuhan dengan hikmat yang luar biasa. Dia share, ya, apain aja tetap senyum, sentosa, damai, dan dimanapun dia berada berkarya, karena hidupnya hanya untuk berkarya bagi Tuhan, bukan bagi dirinya. Tadi di VOP siapa tuh man of integrity-nya? Sudah didengar kok? Ngomong salah tuh. Kasih contoh tadi, Musa, ya kan? Selain Yesus tentu saja contoh kita, teladan kita. Tadi dibongkar tentang Musa, seorang yang rendah hati. Kemarin saya dapat remanya itu juga man of integrity, Daud, seorang raja yang sampai Tuhan bilang aku berkenan atasnya. Raja-raja yang lain enggak, walaupun besarnya sama. Ya, spesial dan Daud di mata Tuhan. Karena apa? Rendah hati. Dia raja, dia tidak menyombongkan dirinya. Dari awal sebelum raja, ketika dia memenangkan Goliat, dia nggak pernah bilang ini lo gue, ya kecil-kecil jitu. Tapi dia bilang apa? Allahku yang menguasai aku. Amin. Gitu. Jadi ketika kita diberkati dengan kesuksesan, dengan jabatan yang tinggi, dengan berkat yang banyak, jangan lupa itu semua bukan milik kita penuh, titipan. Amin, saudara. Nah, harus hati-hati untuk kita menjadi manusia spesial di hadapan Tuhan, berkenan di hati Tuhan. Bukan artinya kaya raya doang, saudara.
Betapa kaya kalau hidupnya tidak sejahtera, sakit-sakitan, dari rumah sakit ke rumah sakit, makan ini nggak bisa, makan itu nggak bisa. Apalagi sekarang mungkin pandemi gini, ada yang takut banget keluar karena punya sakit penyakit. Rugi dong? Sehat itu harta nomor satu saat ini. Amin. Nah, bagaimana bisa sehat? Hati beres sama Tuhan. Nomor satu. Kalau kita beres hatinya, sukacita mengalir. Dan sukacita mendatangkan apa? Hati yang gembira adalah obat yang manjur. Vaksin, oke. Kemarin Pak Niko sudah oke. Bahkan mungkin SITC akan mengundang untuk tempat memberikan vaksinasi. Tapi jangan dipegang sebagai alat bebas COVID. Tetap kita harus jaga dan menaikkan imunitas sendiri. Itu yang nomor satu. Doa sudah kasih, tidak usah ditanya lagi. Amin, saudara. Roh Kudus, Pentakosta ketiga. Buat apa kalau kita nggak menerima itu? Hidup Allah melulu. Jadi hati-hati. Hari ini kalau engkau masih sakit hati, masih merasa tersinggung, masih marah dengan mungkin mertua, menantu, ipar, dan sebagainya, duduk di kaki Tuhan. Benar atau salah, minta ampun sama Tuhan. Ampuni orang yang bersalah kepadamu, maka Tuhan akan mengampuni engkau. Itu kan doa berapa kali loh. Kita ngampuni dulu, baru Tuhan mengampuni mereka dan mengampuni kita. Kemudian turunlah blessing. Jadi selain paling rendah, hamba itu juga siap dibully. Ya, orang rendah biasanya itu paling banyak dibully, dijelek-jelekin. Yang salah bosnya juga dia yang disalahin. Ini gara-gara kamu, gitu kan? Pada umumnya, dan dia tidak bisa berontak. Nah, makanya hari-hari ini ketika engkau sudah mengatakan aku hamba Tuhan, saudara hamba Tuhan kan? Bukan. Nanti bilangnya itu bukan, yang hamba Tuhan itu pendeta. Hai. Saudara hamba Tuhan? Yes. Kalau bukan hamba Tuhan, hamba siapa? Mana ada dua dong? Hah? Ini mana? Hamba Tuhan apa hamba setan? Hamba Tuhan siap direndahkan, amin. Siap dibully, oke? Siap jadi keset, amin. Baru nanti Tuhan yang naikkan kita. Tuhan berkata, aku berkenan atas kamu, seperti Daud. Kemudian apa? Special blessing turun atas kita, yang orang lain tidak dapat. Sama-sama ibadah, sama-sama kuliah, sama-sama GPI Pondok Gede Plaza. Yang satu berkati luar biasa, yang satu sedih melulu, pergumulan terus. Cek, sudah beres sama Tuhan, sudah jadi hamba. Gitu. Ya. Jangan salah saudara, ketika kita sudah lolos, mati dagingnya, menjadi hamba, ya itu pun kita masih perlu kekuatan daripada Tuhan untuk menerima berkat. Aneh ya kedengarannya. Itu saya dapatkan kata-kata itu dari gereja lama saya itu, yang tadi saya sebutkan, bahwa berkat yang terakhir itu dimuliakan Tuhan. Kalau engkau sudah baik-baik berkenan di hati Tuhan, tingkat terakhirnya itu sudah dimuliakan Tuhan, masuk dalam kemuliaan Tuhan. Yang itu tadi favor, special blessing, yang orang lain tidak dapat, engkau dapat. Nah di situ itu bahaya. Banyak orang tidak siap untuk terima itu, dan akhirnya malah jadi jatuh, jadi binasa. Karena dimuliakan itu, lu aneh kan?
Maka dari itu Tuhan tunggu sampai kita itu benar-benar siap untuk kita dimuliakan Tuhan. Sudah nggak peduli lagi dengan berkat, selalu fokusnya kepada pemberi berkat. Itu coba kalau cepat-cepat diberkati, setelah banyak kan orang mulai berhasil, sukses, mobilku ganti 5 kali setahun. Ternyata muncul di TV bersama KPK. Itu katanya diberkati Tuhan. No, itu mencoreng nama Tuhan. Tidak ada integritas sebagai seorang anak Tuhan. Anak Tuhan yang saya omongin. Kalau yang di luar Tuhan terserah. Dimanapun engkau berada, jadilah contoh teladan. Bukan ngikutin toleransi. Gak ada toleransi kalau Tuhan. Tampil beda. Dan Tuhan yang akan mengangkat engkau. Jadi kepala, bukan jadi ekor. Katakan amin. Bagian berkat pasti amin. Tapi minta kekuatan dari Tuhan dulu. Ya, dipoles. Saudara tahu nggak? Berlian, bukan berliana ya. Berlian mata yang dipakai cincin kalung, harganya murah apa mahal? Mahal. Tapi ada yang agak murah, ada juga yang mahal sekali. Tergantung apanya saudara. Ya Pak? Karat. Bukan karat saja, tapi tergantung dari gosoknya. Kalau sudah perhatian mata yang kecil itu ya, sinarnya luar biasa. Itu digosoknya tuh berapa sisi gitu. Jadi semakin banyak digosoknya, semakin tinggi harganya. Nah, saudara mau nggak digosok? Waktu digosok memang sakit banget, ya. Tapi selesai indah pada waktunya. Amin. Jangan kira kayak saya nggak ada gosokan, saudara. Dari kecil, dari mulai masuk masa pernikahan, gosokan yang paling hebat itu ketika dibalut. Bosnya suami sendiri, tapi saya harus kerja dari pagi sampai malam di kasir tanpa gaji, naik ke atas tempat tidur kita. Karena itu supermarket punya saudara, bukan punya sendiri. Itu aja dibelain sampai seperti itu. Anak sakit, jaga di atas nggak boleh, turun jaga kasir. Nggak ada gaji loh. Itu saudara punya. Janji sih, nanti tante dikasih gaji ya, tapi ngomong doang sampai kita pulang. Itu salah satu ciri. Ya, Tuhan selalu pakai kita dimanapun kita berada. Dan gosokan-gosokan itulah yang membuat kita bersinar di hadapan Tuhan, tidak pernah redup. Dan Tuhan selalu nambahin poin. Lulus ini poin lagi. Akhirnya Tuhan, oke, aku berkenan pada. Amin. Jadi tidak semua itu tiba-tiba. Kalau yang tiba-tiba bahaya. Yuk baca satu ayat lagi, Ulangan 8 17-19. Ulangan 8. Ingat, ini ayat penting, bahwa saudara itu untuk menjadi kaya dan diberkati itu perlu kekuatan. Bacaan ya. Maka janganlah kau katakan dalam hatimu, kekuasaanku dan kekuatan tanganku lah yang membuat aku memperoleh kekayaan ini. Tetapi haruslah engkau ingat kepada Tuhan Allahmu, sebab Dialah yang memberikan kepadamu kekuatan untuk apa? Baca yang keras saudara. Untuk memperoleh kekayaan. Nah, dengan maksud dikasih kekayaan itu dengan maksud apa? Meneguhkan perjanjian yang diikrarkannya dengan sumpah kepada nenek moyangmu seperti sekarang ini. 19 yuk sama-sama. Tetapi
jika engkau sama sekali melupakan Tuhan Allahmu dan mengikuti Allah lain, beribadah kepadanya dan sujud menyembah kepadanya, aku memperingatkan kepadamu hari ini bahwa kamu pasti binasa. Ini dia berkat dan budi. Minta kekuatan ketika engkau sedang dimuliakan Tuhan, di blessing yang spesial. Kuatkan aku Tuhan. Supaya kuat apa? Bersyukur atas kebaikan Tuhan, bukan atas berkatnya. Lalu berkat ini apa? Share, bagi. Jangan masuk kantong semua, luber kantongnya. Akhirnya nggak bisa jalan, keberatan kantong. Amin. Saudara siap diberkati Tuhan, siap dimuliakan Tuhan. Tapi mesti harus jadi apa dulu? Hamba, geser, digosok terus sampai akhirnya indah pada waktunya, seperti berlian yang terbakar. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita siapkan hati untuk berjalan kudus, bukan asal saja, tapi benar-benar hati kita murni menerima itu adalah tubuh dan darah Yesus yang boleh menguatkan kita. Roh Kudus, aktifkan lagi bahasa roh yang saudara punya, aktifkan lagi, mengakui hidup kita sepenuhnya. Jadilah hamba yang sudah enggak bisa direndahkan lagi, memang sudah rendah, dan di hadapan Tuhan kita harus rendah, baru Tuhan akan meninggikan kita. Terima kasih Tuhan.
Bila kau sudah angkat roti di tangan kanan tinggi-tinggi. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu dia diserahkan mengambil roti, dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya, ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu, perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Saudara-saudara yang kasih Tuhan, bukankah roti yang kita pecah-pecahkan ini adalah persekutuan kita dengan tubuh Kristus? Mari makan dalam. Angkat cawan di tangan kanan kita tinggi-tinggi. Demikian juga ia mengambil cawan sekan makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kami meminumnya menjadi peringatan akan aku. Saudara yang kasih Tuhan, bukankah cawan pengucapan syukur yang atasnya kita ucapkan syukur adalah persekutuan kita dengan darah Yesus. Amin. Mari kita minum. Ucapkan syukur kepada Tuhan dengan sepenuh hati. Terima kasih. Buka hati untuk jamahan Roh Kudus hari ini khususnya. Roh Kudus bebaskanlah engkau. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Engkau baik. sekali lagi. Angkat tanganmu dan sembah Dia dengan berbahasa roh.
Kudus, urapan yang baru sudah turun atasmu. Bahasa roh sering-sering menjadi hamba, rendahkan dirimu di hadapan Tuhan, dan Tuhan akan meninggikan engkau, membebaskan dari segala sakit penyakit, dari segala banyak masalah-masalah yang ada. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, terimalah berkah, damai dan sejahtera yang berlimpah-limpah, kasih anugerah dari Allah Bapa di surga, dan terus ada di dalam keintiman bersama Roh Kudusnya. Itu menyertai saudara hari ini. Sampai Maranatha, Tuhan datang kembali, kita semua tetap setia. Yang setuju katakan bersama-sama. Amin. Amin.